Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak semuanya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Miss Silvi bisa menyapa anak-anak semuanya di rumah. Miss Silvi berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini Miss Silvi mengajak anak-anak semuanya, sebelum kita devotion pagi, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kami adalah Engkau mati dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan kami mau taat untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus,
semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan kembali kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik, yang sehat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau menerima firman Allah, kiranya Tuhan memimpin seluruh hidup kami, supaya firman yang ditaburkan sebentar kami boleh mengerti, kami boleh menerimanya dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, untuk kali ini Miss akan membahas satu tema, yaitu tentang kejujuran. Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang firman Tuhan, mari Miss ada video, anak-anak silakan tonton, diperhatikan, lalu nanti Miss akan jelaskan ya. Selamat menonton. Pelajaran tentang kejujuran dari Kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya."
Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti... Oke anak-anak sudah tonton kan videonya? Nah, kali ini kita belajar tentang kejujuran ya. Pada video yang tadi yang anak-anak sudah tonton, itu menceritakan satu tokoh yaitu Gehazi. Gehazi itu tidak tulus ya, bahkan Gehazi itu berbohong kepada Naaman. Nah, dia katakan ada 2 orang muda yang membutuhkan uang dan pakaian. Padahal uang dan pakaian tersebut itu diambil untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Dan Elisa mengetahui bahwa Gehazi itu berbohong. Nah, akhirnya Elisa tanya sama Gehazi tentang hal yang sebenarnya. Tetapi di sini anak-anak, Gehazi malah berbohong kembali untuk menutupi kebohongannya. Pertama dia udah bohong, ditanya jujur atau enggak malah bohong lagi. Jadi Elisa sangat marah pada Gehazi dan akhirnya Tuhan pun marah kepada Gehazi sehingga Gehazi mendapat hukuman dari Tuhan, yaitu seketika itu juga firman Tuhan katakan seketika itu juga tubuhnya menjadi putih seperti salju karena ia menderita penyakit kusta. Ya, bahkan sampai ke anak cucunya, sampai ke keturunannya, ia menderita penyakit kusta. Ngeri ya. Makanya anak-anak, kejujuran itu sangat penting ya. Anak-anak bisa lihat kisah Gehazi. Akibatnya ketika kita tidak jujur, nah Tuhan itu marah ya. Dan ketika kita tidak jujur, kita juga tidak menjadi lagi anak kesayangan daripada Tuhan. Tapi kejujuran itu dapat berdampak besar. Ketika kita jujur ya kepada siapapun, nah Tuhan akan sayang kepada kita. Tuhan akan menganggap kita adalah anak kesayangannya Tuhan, menjadikan kita anak kesayangannya Tuhan. Nah, sekali lagi, Gehazi bukan satu tokoh yang patut kita contoh ya anak-anak, tapi biarlah kita menjadi seperti Elisa. Kita mau punya hati yang tulus, kita mau punya kejujuran yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu menyayangi kita, memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan ya. Pada kali ini Miss juga akan tutup dengan satu ayat. Yuk anak-anak, kita mau baca di Matius 5 ayat yang ke-37 ya. Sekali lagi, Matius 5 ayat yang ke-37. Mari kita akan baca. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi itu firman Tuhan ya. Jadi kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu Tuhan katakan berasal daripada yang jahat. Yuk mari, mulai dari sekarang kita mau menjadi anak yang jujur. Oke, sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Allah yang sudah mengajar kami. Ajarkan kami selalu Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, sehingga hidup kami boleh menjadi kesayangan yang daripada Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, pelajaran kami, pembelajaran kami, orang tua kami, bahkan guru-guru yang mengajar kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami belajar dari rumah Tuhan, tapi berilah kami selalu semangat supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.